pagi, silakan dulu ke baik. Perkenalkan, saya Salsa sebagai ahli gizi yang akan mendampingi kamu dalam konseling pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu, siapa nama panjang kamu serta berapa usiamu saat ini? Saya Nisa Fitra, usia 19 tahun, Kak. Baik, jadi kita hari ini ngobrolnya santai saja, tidak perlu terbuka. Dan kamu bisa menceritakan apa saja kisahmu pada saat ini. Baik, jadi apa yang membuat kamu bisa datang ke sini? Jadi saya merasa berat badan saya makin naik, Kak. Dan saya jadi kurang percaya diri. Terima kasih sudah mau menceritakan itu. Saya juga akan menjalankan kamu. Jelasnya kondisi ini membuat kamu tidak nyaman, apalagi nanti kamu pikiran kalau apakah orang lain ini melihat aku jelek gitu. Baik, nanti kita akan coba mencari solusinya secara pelan-pelan dan juga mengatur diet untuk kamu. Kalau boleh tahu untuk berat badan kamu dan tinggi badan kamu pada saat ini berapa? Berat badan saya 76 kg dan juga tinggi saya 155 cm. Baik, selain dari keluhan berat badan naik, apakah kamu merasakan ada keluhan lain? Saya sering stres, Kak, apalagi banyak tidur ya. Pada saat stres itu bisa melakukan apa ya? Saya jadi sering makan, kadang bukan karena lapar, tapi biar lebih tenang aja. Jadi kalau kamu stres, solusinya itu pelampiasnya itu dengan cara makan. Baik, kalau misal itu jenis makanan apa yang biasa dikonsumsi kalau kamu lagi stres? Biasanya mie instan, gorengan, dan juga minuman manis. Baik, selanjutnya untuk jam tidur bisa itu bagaimana? Saya sering begadang nggak sampai jam 1 sampai 2 malam karena tugas. Baik. Kalau misal begadang, apakah itu merasakan lapar ya? Iya, biasanya sambil ngemil gitu. Baik. Apakah ada keluhan lain seperti lemas atau mudah capek? Iya, saya juga capek dan kadang malas kerja juga. Baik. Apakah pernah melakukan pengecekan kesehatan yang seperti gula darah? Belum pernah, Kak. Kalau Nisa sendiri nih, menurut Nisa apa hal yang paling berpengaruh dari kondisi Nisa pada saat ini? Sepertinya karena saya sering makan saat stres dan juga begadang. Betul sekali Nisa, hal itu yang dapat membuat berat badan Nisa juga naik. Selanjutnya dari hasil yang sudah saya dapatkan melalui berat badan, tinggi badan juga menunjukkan bahwa keadaan Nisa saat ini itu obesitas. Yang dimana hal itu tidak yang seharusnya terjadi pada badan Nisa. Obesitas tidak hanya soal penampilan, tapi juga tentang kesehatan. Jadi tidak dapat berpengaruh juga untuk kesehatan Nisa. Jadi kalau tidak dilakukan tidak lanjut, maka itu bisa terjadi kesehatan Nisa itu mungkin menurun atau terdapat penyakit lain. Pantas saja ya, Kak, saya sering lapar. Sekali Nisa, hal ini dapat terjadi karena kurangnya kontrol pada diri Nisa, yang dimana tadi pola makannya itu tidak teratur, dan kalau stres itu kan tadi Nisa konsumsi makanan-makanan yang kurang sehat. Kita akan menggunakan pola makan yang seimbang dan tidak menyiksa kesehatan Nisa juga. Jadi kita perlahan ya untuk melakukan dietnya supaya Nisa setiap hari bisa menjalani kuliah dengan nyaman. Saya jelaskan sedikit tentang obesitas ya. Jadi obesitas itu keadaan diri yang berat badannya itu tidak sesuai dengan usia dan tinggi badannya juga. Ciri-ciri remaja sehat sendiri itu berat badan dan tinggi badan sesuai dengan usianya, aktif bergerak, berolahraga, konsentrasinya juga baik. Lalu aktivitas fisiknya juga harus seimbang, jadi tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan itu aja, tetapi aktivitas fisiknya juga harus seimbang. Untuk istirahatnya juga harus cukup, hindari perilaku berisiko seperti merokok, minum alkohol atau menggunakan narkoba. Lalu di sini saya akan memberikan Nisa sendiri itu diet gas, yang dimana dietnya itu harus rendah garam. Jadi harus mengurangi makanan-makanan yang selanjutnya ada pola makan sehat untuk remaja. Yang pertama jelasnya makannya itu 3 kali sehari dan ditambah dengan 2
2 kali seringan. Jadi tidak hanya makanan utama saja, tetapi ditambah dengan cemilan. Lalu konsumsi gizi seimbang. Lalu ada karbohidratnya itu nasi, roti itu juga harus yang benar. Untuk prinsip seimbangnya itu makanan beragam, jadi tidak hanya itu saja biar tidak bosan. Untuk aktivitas fisiknya juga harus rutin. Selanjutnya ada makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Yang pertama ada makanan yang tidak dianjurkan, ada makanan cepat saji, minuman yang manis, atau minuman yang kemasan itu juga harus dihindari. Makanan tinggi gula atau tinggi garam, lalu ada makanan yang goreng-gorengan atau lemak berlebih. Untuk makanan yang dianjurkan sendiri itu ada karbohidrat kompleks seperti nasi, roti. Rotinya itu bisa roti putih atau roti gandum, lalu ada oatmeal juga. Protein bisa menggunakan telur, ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, serta kacang-kacangan juga bisa. Nanti kamu bisa baca lihatnya ini dengan sendiri ya, nanti sambil dipelajari juga. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Dalam menu sehari nanti saya akan memberikan contohnya ya. Misal di sarapan pagi bisa menggunakan roti gandum, itu bisa menggunakan 2 slice untuk dijadikan roti putihnya. Ini untuk rotinya itu bisa menggunakan 2 lembar. Selanjutnya diisi dengan telur. Telurnya itu didadar biasa 1 buah telur. Lalu bisa menggunakan tahu yang dijadikan patty. Jadi patty-nya bukan berasal dari daging, tetapi dari tahu itu sendiri. Lalu sayurannya itu juga bisa divariasi menggunakan selada dengan tomat. Tomatnya itu bisa setengah buah saja. Lalu untuk seladanya bisa 1 lembar. Lalu untuk selingan paginya itu bisa menggunakan jus jeruk atau jus lainnya yang saya suka buah apa itu bisa dijadikan jus. Lalu makan siangnya bisa menggunakan nasi atau kentang juga bisa nasi lalu bisa buat dengan ikan panggang, ikan kembung itu juga direkomendasikan. Lalu dengan tofu atau tempenya dibangun juga bisa, ditambah dengan brokoli dan wortel. Lalu untuk selingan sorenya bisa menggunakan pisangnya itu 1 buah saja juga sudah bisa. Seperti ini contohnya 1 buahnya. Lalu untuk makan malamnya itu bisa menggunakan kentang, misalnya bosan dengan itu aja bisa menggunakan kentang, dan juga bisa digunakan dengan gimmick gitu, seperti menggunakan ikan atau ayam dada, lalu ditambah dengan ayam. Nah, untuk tambahannya bisa menggunakan tofu. Saya jelaskan sedikit tentang daftar bahan pembuka. Jadi bahan-bahan itu banyak sekali. Jadi tidak menggunakan itu saja. Yang pertama bisa menggunakan mereka itu bukan hanya nasi aja, tetapi bisa menggunakan kentang atau bihun atau jagung. Lalu untuk protein hewaninya itu bisa daging ayam tanpa kulit atau daging tanpa lemak, ikan kan kalau ikan itu banyak sekali macamnya. Lalu untuk buah-buahan itu juga macam-macam, jadi bisa memilih dengan kesukaan sendiri. Lalu untuk protein yang tadinya bisa menggunakan tahu, tempe, tofu atau kacang-kacangan sendiri. Selanjutnya ada sayur-sayuran juga, itu banyak sekali macamnya, nanti bisa gunakan dengan selera sendiri. Baik, apakah ada yang dibingungkan atau perlu ditanyakan? Sudah jelas kan? Baik, jadi target kita nantinya itu bakalan ada penurunan 0,15 hingga 1 kg per minggunya. Jadi saya harap bisa membuktikan ada perubahan serta menjalani diri secara teratur. Dan apakah ini bersedia untuk menggunakan data kesini lagi? Ya, bersedia kan?
Baik, terima kasih ya Nisa. Nanti saya akan bantu pantau selama 2 minggu ke depan untuk perjalanan Nisa serta kondisi berat badan Nisa juga. Terima kasih. Sebelum saya menutup konseling pada pagi hari ini, bisa jelaskan apa saja yang harus Nisa lakukan dalam hidup ini? Saya bisa mengatur pola makan yang lebih sehat, makan instan, gorengan, minuman manis, dan juga untuk banyak sayur, buah. Baik, terima kasih Nisa sudah berniat untuk sini dan menceritakan semuanya ke saya. Terima kasih sudah percaya pada saya juga. Saya harap Nisa dapat menjalankan janjinya dengan teratur. Baik, terima kasih Nisa. Kami tunggu kedatangannya suatu ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih.